Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang akan melakukan perbuatan di dunia, baik itu perkara yang baik maupun perkara yang buruk, maka kadang-kadang bisa dilihat oleh orang lain, namun kadang-kadang bisa tidak terlihat oleh orang lain. Berbeda dengan urusan akhirat, maka Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka siapapun yang melakukan suatu perbuatan sekecil apapun berupa kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasannya. Sebaliknya, barang siapa melakukan suatu perbuatan sekecil apapun berupa keburukan, maka pasti dia akan mendapatkan balasannya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ketika seorang berbuat kriminal, kemudian dia ditangkap, lalu dia mengingkari perbuatannya, kemudian dia diadili, lalu tiba-tiba datang saksi yang tidak disangka-sangka. Dia mengatakan bahwa dirinya telah melihat pelaku ini betul-betul melakukan perbuatan kriminal dan pelaku ini tidak bisa mengelak. Maka bisa dipastikan dia akan malu dan dia akan mendapatkan hukuman sebagaimana peraturan di dunia. Maka bagaimana kiranya ketika kita nanti diadili di akhirat kelak, dan pengadilan akhirat berbeda dengan pengadilan di dunia. Pengadilan di akhirat yang mengadili adalah Allah yang maha bijaksana, hukumnya adil, kemudian disaksikan oleh semua makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para saksi adalah saksi-saksi yang jujur, mereka tidak akan bohong, mereka tidak akan menambah, dan mereka tidak akan mengurangi. Mereka tidak takut ancaman, karena kadang-kadang saksi di dunia takut ancaman. Mereka tidak akan ada yang bisa menyuapnya, tidak seperti di dunia kadang-kadang disuap. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka pengadilan akhirat adalah pengadilan yang paling adil. Yang salah maka dinyatakan salah, dan yang benar maka dinyatakan benar. Yang berbuat benar maka dia akan mendapatkan balasan pahala, yang berbuat salah maka dia akan diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan innallaha la yadlimun nasa syai'a, bahwa Allah itu tidak akan mendolimi manusia sedikit pun. Wala yadlimu rabbuka ahada, Tuhanmu Allah tidak akan mendolimi siapapun. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tadi kita sampaikan bahwa saksi dalam pengadilan akhirat berbeda dengan saksi di pengadilan dunia. Bisa berubah ketika di dunia para saksi tersebut, tapi ketika di akhirat maka mereka adalah saksi yang paling jujur, karena banyak saksi yang di akhirat kelak dalam pengadilan setiap amalan kita. Maka mari kita sebutkan siapa saja para saksi yang mempersaksikan amalan-amalan kita di pengadilan Allah, pengadilan akhirat.
Maka saksi yang pertama adalah Allah sendiri. Selain Allah Subhanahu wa taala yang menentukan hukuman dan menentukan pahala, maka Allah sekaligus menjadi saksi di pengadilan akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu syahidun ala ma ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah menjadi saksi dari apa saja yang kalian lakukan selama di dunia. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua saksi perbuatan dan pengadilan akhirat adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 41, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kiranya ketika kami datangkan setiap umat itu ada saksinya masing-masing, dan kami datangkan yaitu engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi kepada mereka yaitu umat-umatmu sendiri. Saat itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tatkala Nabi Muhammad datang menjadi saksi kepada kita, siapa saja orang-orang yang mengingkari agama Islam atau orang-orang yang durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul datang mempersaksikan amalan kita, maka manusia menyesal. Bahkan penyesalannya dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasula law tusawwa bihimul ard wa la yaktumunallaha hadisa. Kata Allah Subhanahu wa taala pada hari itu, yaitu ketika pengadilan akhirat, orang-orang kafir, demikian pula orang-orang yang tidak patuh dan taat kepada Rasulullah, mereka semua berharap, berangan-angan agar mereka dijadikan rata dengan tanah semua, padahal mereka tidak bisa menyembunyikan dari Allah satupun kejadian. Lihat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka tidak bisa mengelak atas perbuatan-perbuatan buruknya di dunia, maka mereka berharap menjadi tanah sehingga tidak ada hisab dan tidak ada azab bagi mereka. Tapi walau bagaimanapun, Allah sendiri mengatakan mereka tidak bisa menyembunyikan satupun kejadian di dunia, semuanya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di antara saksi yang mempersaksikan amalan kita selama di dunia nanti di akhirat, yaitu para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wajadu ma 'amilu hadhira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Manusia mendapati apa yang mereka lakukan di dunia itu hadir semuanya. Wa la yadhlimu rabbuka ahada. Tuhanmu Allah tidak melakukan kezaliman kepada siapapun. Diterangkan dalam ayat yang lain, wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan setiap masing-masing kalian ada para malaikat yang mencatat, mereka dalam keadaan mulia terus mencatat, dan mereka mengetahui apapun yang mereka lakukan, kalian lakukan. Lihat bagaimana catatan ini dibentangkan, dan yang membentangkan adalah para saksi dari kalangan para malaikat. Lalu yang keempat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang bisa menjadi saksi adalah bumi, yang mana sekarang di dunia ini bumi adalah tempat berpijak kita. Dia bisu tidak bisa bicara, tapi nanti di hari kiamat Allah akan membuat bumi ini berbicara, mengatakan tentang amalan-amalan kita, baik amalan yang baik maupun amalan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingat tatkala bumi digoncangkan dengan sebenar-benar goncangan dan bumi mengeluarkan isinya, lalu manusia mengatakan ada apa ini? Maksudnya ini adalah hari kiamat terjadi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat itu bumi menyampaikan berita-beritanya, memberitahukan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, atadruna ma akhbaruha, tahukah kalian semua apa maksud dari ayat yaitu akhbaruha, berita-berita yang disampaikan oleh bumi menjadi saksi? Qalullahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat pun mengatakan, ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin aw amah bima amila ala dhahriha wa an taqulu amila kada wa kada yauma kada wa kada.
Rasulullah mengatakan maksud daripada bumi itu menyampaikan beritanya adalah bumi itu bersaksi kepada setiap hamba laki ataupun perempuan terhadap apa yang diamalkan, yaitu ketika hidup di muka bumi. Bumi akan mengatakan orang ini melakukan ini dan itu pada saat ini dan itu, dan seterusnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban kama amar, wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, belum habis membahas tentang para saksi di hari kiamat. Ada lagi saksi-saksi, yaitu sesuatu yang tidak kita perkirakan. Siapakah mereka? Mereka bukan manusia, tapi mereka adalah anggota badan pelaku kemaksiatan tersebut. Al-yadan wal qadaman, kedua tangan dan kedua kaki menjadi saksi dan dibuat oleh Allah berbicara. Allah mengatakan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa taala pada hari itu, yaitu di sidang pengadilan, Allah Subhanahu wa taala menutup mulut-mulut mereka. Jadi mulut kita yang biasa berbicara di dunia, di pengadilan akhirat tidak berfungsi, tidak bisa berbicara. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu tangan-tangan mereka yang berbicara kepada kami bersaksi, dan kaki-kaki mereka pun bersaksi kepada kami terhadap apa yang mereka kerjakan di muka bumi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih daripada itu, telinga, mata dan kulit sekalipun mereka semua akan bersaksi. Kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala datang yaitu di hari kiamat, maka yang bersaksi atas mereka adalah yaitu pendengaran mereka, penglihatan mereka, bahkan kulit-kulit mereka pun ikut bersaksi terhadap apa yang mereka lakukan. Lalu kemudian manusia pun heran. Mereka mengatakan wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Orang-orang merasa heran, mengatakan kepada kulit masing-masing. Mereka mengatakan, wahai kulit, kenapa kalian bersaksi atas apa yang kami perbuat? Qalu, kulit-kulit itu pun mengatakan kepada pemiliknya, antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah. Maka kulit pun mengatakan, yang membuat bicara kami adalah hanya Allah, yang telah membuat bicara segala sesuatu, dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian semua pada pertama kalinya. Artinya tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang mati. Tidak mustahil bagi Allah untuk membuat bicara sesuatu yang tadinya tidak berbicara di dunia. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, karena hanya merubah sedikit saja, menciptakan dari nol saja mampu Allah Subhanahu wa taala, apalagi hanya merubah yang tadinya tidak bisa bicara kemudian bisa bicara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita bisa mengambil ibrah bahwasanya ketika kita harus mau tidak mau menghadapi pengadilan yang sangat adil dan saksinya begitu banyak, bahkan benda-benda yang tadinya mati bisa berbicara, bahkan Allah, Rasulullah dan para malaikat pun menjadi saksi, maka tidak ada kata lain kecuali kita mempersiapkan diri menghadapi pengadilan akhirat kelak. Dan jangan sampai kita mengisi lembaran-lembaran amal kita dengan keburukan, yaitu sebaliknya kita isi dengan kebaikan, agar kita mendapatkan keputusan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.